Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devrianti Hidayah dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu apa sih itu bahasa. Bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 2008 halaman 119 adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer, digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Kemudian, bahasa juga merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, agar manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa juga digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pikiran kepada orang lain, serta sebagai alat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas agar saat berkomunikasi tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Kemudian, bahasa itu memiliki sifat-sifat yang produktivitas, rekursif, dan pergeseran. Oleh karena itu, setiap tahun ke tahun, bahasa itu mengalami perubahan. Saat ini banyak di kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Bahkan, para remaja ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia. Kemudian awal mula bahasa gaul. Sebenarnya bahasa gaul ini sudah ada sejak lama, namun penyebutan istilah bahasanya saja yang berbeda. Dahulu bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini populer pada tahun 1980-an. Awalnya bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja, hanya digunakan oleh beberapa kelompok tertentu karena tujuan awal adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya. Setiap kelompok memiliki ciri khas bahasa gaul mereka sendiri, sehingga orang yang bukan anggota kelompok tersebut tidak mengetahui makna bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Sesungguhnya belum tentu bahasa Indonesia yang benar itu baik dan bahasa yang baik itu benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaian maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Sebagai warga Indonesia, seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandang dari generasi apa orang tersebut. Hal ini menjadi sebuah keharusan karena dalam kedudukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebanggaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. Bahkan kedudukan bahasa Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, maka secara otomatis bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Namun kenyataannya, yang terjadi sekarang ini penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sudah bercampur dengan bahasa gaul. Selanjutnya, fenomena penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Kemudian di sini ada tabel contoh bahasa gaul, kemudian bahasa Indonesia yang benar. Di sini ada santuy dan sans yang memiliki bahasa aslinya itu santai, yang diplesetkan menjadi santuy dan santai. Kemudian gemai. Gemai itu memiliki bahasa aslinya itu gemas. Dari gemas diplesetkan menjadi gemai. Kemudian sabi. Sabi itu bahasa aslinya itu bisa, tetapi diplesetkan menjadi sabi. Kemudian ada takis yang bahasa aslinya itu sikat. Kemudian kezel yang bahasa aslinya itu kesal menggunakan S, tapi diplesetkan menjadi kezel yang diganti dari huruf S menjadi huruf Z. Kemudian kuy yang memiliki bahasa aslinya itu yu. Kemudian hakiki dari bahasa aslinya itu hakiki, kerat yang bahasa aslinya itu keras. Kemudian terciduk yang bahasa aslinya itu terciduk, yang huruf i-nya diganti menjadi huruf y. Kemudian mantul, mantap betul. Kemudian japri.
Itu merupakan beberapa contoh bahasa gaul dan bahasa aslinya. Kemudian pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Di sini pengaruhnya itu ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ini dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Namun, bila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat, akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Kemudian dampak negatifnya, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara formal. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari. Merupakan bentuk penyimpangan dari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.